crucified, you die for us, and you live for us. You always with us in our hearts. Tuhan, terima kasih atas segala pengorbanan-Mu. Dan biarlah firman hari ini Tuhan menolong kami. Tidak sekedar mengenang-Mu, tidak sekedar menangisi, merasakan dengan feeling kami bagaimana Engkau sudah mati bagi kami. Tapi biarlah kami menghidupinya Tuhan. Biarlah kematian-Mu tidak sia-sia. Biarlah kami bertransformasi Tuhan. Dan supaya semua orang sekitar kami bisa melihat bahwa Engkau hidup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Selamat pagi saudara-saudara, senang sekali bisa datang lagi ke tempat ini. Jadi kira-kira 1 tahun lalu saudara-saudara anak-anak saya lagi liburan ceritanya. Dan kita sekeluarga besar lah kita pergi ke luar negeri. Dan waktu itu ibu saya karena melihat cucu-cucunya banyak yang tinggal di luar negeri, dia mengumpulkan. Nah dia kemudian pokoknya cucu-cucu semua kumpul. Nah, anak-anak saya udah nanya nih, mau khotbahin apa lagi nih mama katanya. Udah dengerin aja gitu kan. Terus habis itu ibu saya mulai bilang, jadi Oma mau ngomong syarat menjadi cucu mantu Oma. Waduh, mereka udah mulai rusak, apaan lagi nih. Terus udah bisik-bisik, ya kan, Mami, kenapa Oma ngomong ini nih? Udah dengerin aja, udah gitu kan. Ke-1, harus Kristen. Ya udah, anak saya udah bisik-bisik, Mami, tapi kan nggak usah sereligius itu kan. Sudah dengerin aja gitu kan. Pokoknya harus Kristen. Penting, satu Tuhan, satu iman katanya. Oke. Yang kedua, number 2 katanya. Anak saya udah mulai pucet, mau berapa list ini ya kan, yang ibu saya akan ngomongin gitu. Nomor 2, harus cindo katanya. Waduh, anak saya mulai teriak-teriak. Cannot Oma katanya. Langsung anak saya 3 cowok-cowok semua saudara-saudara. Sekarang umurnya 20, 18, 16. Jadi ketika itu setahun lebih muda. Langsung teriak, cannot Oma katanya. Terus Oma katanya, we cannot afford katanya. Kita nggak bisa membiayai cindo Mama katanya. Dia bilang, Mama katanya, cindo girls are too expensive katanya. Oma, kita mesti kerja berapa, harus income-nya berapa, cannot Oma, cannot katanya. Anak saya udah seseris itu dipikir udah whatever. Anak saya sampai memelas begging sama Oma. Oma, you know, cindo very small market Oma, Tunis katanya, ya kan. Marketnya kecil Oma katanya, ya kan. Terus di sekolah nggak ada cindo-cindo karena di sekolah mereka tidak ada orang Indonesia. Jadi bilang, Oma, the market is too small. Terus ibu saya bilang, ya makanya kamu gaul, carinya cindo, jangan bule, jangan orang lain gitu kan. Cannot Oma, you know, cindo is like Oma and Mama katanya, too expensive, cannot katanya. Bayangin Mama, kalau sekali beli Chanel bag aja kayak itu, berapa kita harus income-nya itu Oma, cannot Oma. Udah gak mungkin. Nah semakin mereka bilang gak mungkin, Mama saya semakin nge-push kan, semakin ngegas. Gak bisa, kita harus satu culture, one God, one culture, one everything. Itu kalau gak susah. Mereka bayangin, enggak Oma, begitu dapat cindo kita lebih susah lagi Oma katanya. But anyway, walaupun saya ngelihatnya saya sambil ketawa aja ngakak ya kan. Dan setelah meeting dengan ibu saya, mereka meeting langsung menghakimi saya. Bukan saya menghakimi anak-anak, saya dihakimi. Mereka kayak mengadili saya. Mam, pokoknya ya Mam, kalau Oma ngotot cindo, pokoknya kita nggak mau ngomong sama Oma kalau pacaran. Pokoknya kita nggak mau ngomong katanya. Terus sebentar anak saya masih kecil kan, masih halu ya. Mam ya, kan JJ mau Brazilian Oma, I want hot Latina katanya. Jadi saya ya
Aduh, gimana ya? Yang satu udah sengegas itu, ya kan mau Kristen, Cindo, mungkin Jaksel gitu kali ya apa? Ini anak saya masih mikirnya Latina, mau Brazilian. Aduh, saya udah kita nggak usah ngomongin sekarang aja. Tapi setelah saya pikir-pikir, ternyata as we grow older, we always have criteria for everything. Nggak sekedar tadi mungkin contoh bahwa apa calon istri gitu ya. Mungkin kalau kita dalam konteks gereja, kita mungkin sesuci cuman yang penting percaya anak Tuhan lah, yang penting anak Tuhan lah, yang lain nggak penting. Tapi coba kita ini mama-mama di grup mama-mama gitu, pasti bilang nggak mungkin sebagai Kristen aja itu cukup. Anak Kristen baik, pasti kita merasa nggak cukup. Pasti kita tetap lihat bapaknya siapa, ibunya siapa, temennya apa gitu. Kalau mama-mama sini nggak bilang iya pasti bohong deh itu ngomong kosong ya kan. Iya. Jadi regardless bahwa kita itu percaya bahwa iman itu penting, bahwa karakter itu penting. Pada kenyataannya, terutama ibu-ibu, ya kan, itu tidak cukup. We have judgment for everything. Kita punya stigma, ya. Dan itu nggak cuman dalam relasi, saudara-saudara. Bahkan ketika kita melihat dalam konteks gereja, contohnya hamba Tuhan, bahkan Tuhan sekalipun, we have criteria. Hamba Tuhannya harus fun, harus ngomongnya enak, harus praktikal. Praktikal, singkat, padat, jelas. Nah itu udah satu poin aja biar saya nggak ngantuk pulang cepet ke mall supaya nggak harus ngantri di restoran, ya kan? Apa aja kita punya kriteria. I choose this church because it's fun. I choose this church because it's entertaining. I choose this church because firmannya jelas, firmannya praktikal. I choose this church because nggak ngawang. Apapun juga, let's reflect bahwa di setiap aspek kita, ketika kita sebelum kita memutuskan, selalu kita mempunyai kriteria-kriteria itu. Dan sama saudara di jemaat Korintus, jemaat yang didirikan oleh Paulus, tapi ironisnya selalu meributkan kepemimpinan Paulus. Di 1 Korintus 1 ayat 10-17 diceritakan di mana orang-orang itu meributkan. Ada yang mengaku golongan Paulus, ada yang mengaku golongan Kefas atau Petrus, ada yang mengaku golongan Apolos. Orang meributkan, ya, siapa mungkin yang lebih berotoritas, siapa yang lebih kredibel. Tidak hanya sampai di 2 Korintus. Di 2 Korintus 2 ayat 1-3, 2 Korintus 10 ayat 1-11, Paulus pun dipertanyakan kompetensinya sebagai pembicara dan sebagai rasul. Kelembutan Paulus, cara berbicaranya, membuat dia diserang, dipertanyakan, dianggap kurang berotoritas. Nah ini menunjukkan cara melihat POV orang zaman itu sebenarnya hampir nggak ada bedanya dengan zaman sekarang, saudara-saudara. Apa yang dilihat, didengar, dialami, apa yang kita anggap masuk akal, omongan orang, pengalaman kita, membuat kita meng-shape atau membangun kriteria-kriteria itu. Nah, bagaimana Paulus menyikapi jemaat Korintus yang menghakiminya saat itu, seperti itu. Di 2 Korintus 5 ayat 16-21 tema kita minggu ini dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.
Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Paulus mengakui saudara-saudara, dulu ketika ia bernama Saulus, ia menilai dengan ukuran manusia. Kriterianya kriteria manusia. Bahkan ia pun menilai Yesus dengan ukuran manusia. Yaitu tadi di ayat 16. Dan ternyata setelah dia bertobat, dia menyadari ada suatu kriteria atau POV yang berbeda. Kacamata dia beda nih. Sebelum dan sesudah dia mengikut Kristus, sesudah ia lahir baru. Ia dulunya melihat Yesus, kan dia adalah seorang Farisi saudara-saudara. Dan dia melihat Yesus, ya bayangkan saja anak tukang kayu, ya kan, dianggap orang, diaku-aku orang sebagai Mesias. Tentunya dia melihat siapa pula ini, ya kan, gitu. Seorang anak tukang kayu. Orangnya juga enggak gagah, enggak mungkin menunjukkan dia adalah raja. Yesus pun tidak pernah kemudian perang, kemudian menaklukkan seperti raja-raja zaman dulu. Dia tidak menentang penjajah bangsa Romawi. Justru dia mengajarkan seolah-olah lemah lembut. Dia mengajarkan kasih, pengampunan. Ketika itu Paulus memandang Yesus dan pengikutnya dengan rendah. Ia mungkin mengukur kesuksesannya atau standarnya dengan ajaran agama Yahudi. Dengan apa yang diajarkan oleh pembesar-pembesar agama Yahudi ketika itu. Dan ia memakai itu untuk menghabisi atau menangkap orang-orang yang pengikut Kristus. Ia memakai kacamatanya, judgementnya, apa yang dia pelajari untuk menilai orang lain dan bahkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu di Kisah Rasul 8 ayat 1a dikatakan ketika Stefanus itu diseret, dirajam batu, dilempari batu dan akhirnya mati, dikatakan Saulus juga setuju, ya nama Paulus sebelum bertobat, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dan dibunuh. Bahkan setelah melihat Stefanus mati dan dibunuh, kejadian itu bukan membuat dia bertobat, malah menginspirasi lebih lagi untuk meminta surat kuasa dari imam besar untuk dia menangkap lebih banyak lagi pengikut-pengikut Kristus. Jadi bayangkan saudara, ia adalah seorang Farisi yang tentunya memegang perintah-perintah Taurat itu begitu garis kerasnya gitu ya. Padahal jelas-jelas ada 10 perintah Allah tidak boleh membunuh. Tapi dia bisa lupakan itu karena dia menganggap itu membela ajarannya. Ini demi supaya ajarannya itu tetap kokoh. Dia membunuh, dia menangkap, memenjarakan pengikut-pengikut Yesus. Jadi mungkin dari perspektifnya apa yang dia lakukan masuk akal saudara-saudara. Dan semakin ada yang ditangkap, semakin dia terpacu untuk menangkap lebih dan lebih lagi. Lalu apa yang membuat orang segaris keras Paulus ini bisa berubah sedramatis itu? Perjumpaannya dengan Tuhan. Setelah perjumpaannya dengan Tuhan, ia berubah. Di 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, memperhatikan apa yang tidak kelihatan, apa yang sementara, apa yang kekal. Hidupnya tidak lagi dikuasai oleh hikmat duniawi, tetapi oleh ketulusan dan keharmonisan dari Allah, dan itu oleh karena kekuatan kasih karunia Allah. Dan itu yang membuat dia bisa ngomong di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua itu adalah perantaraan Kristus yang mendamaikan.
Perjumpaannya dengan Tuhan saudara-saudara membuat ia menjadi ciptaan baru dan dia bisa meninggalkan dirinya yang lama, perspektifnya yang lama. Standarnya tadi yang harus memegang erat ajaran-ajaran Yahudi itu. Apa yang dia pikir benar, performance, kesucian yang tampak mata telah berubah. Lewat pengorbanan Yesus yang di 2 Korintus 5 ayat 21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah mencintai manusia karena kita punyanya Allah, karena Ia yang menciptakan kita. Ia membenci dosa, tapi Ia tetap mencintai manusia walaupun masih dalam keadaan berdosa. In God's eyes, humans are worthy, berharga. Dan itu kok dibandingkan dengan mata kita, cara kita melihat, kita aja yang melihat gak seperti kita are not worthy. Contohnya tadi, maaf ibu saya yang itu, yang harus Kristen, harus cindo, harus apa. Dari situ menunjukkan yang non-Kristen, non-cindo, are not worthy for my cucu-cucu, for my kids. Saya yakin ini bukan ngebashing ibu saya ya, tapi saya yakin semua dari kita punya our own stereotypes. Kita punya stigma-stigma kita, di mana kita mengkotakkan apa yang worth for us. Yang lain not worth, yang lain gak berharga. Beda sama Tuhan. Allah tetap menghargai kita, walaupun kita masih hidup di dalam lumpur. Dan yang lebih gila lagi, Allah mengirimkan Tuhan Yesus yang dikatakan tadi tidak berdosa, tidak mengenal dosa, mengenal aja enggak saudara-saudara. Untuk masuk ke dunia penuh dosa ini, menjadi dosa itu, ya kan, merasakan kesakitan, difitnah, direndahkan, dan semua itu Yesus harus rasakan, supaya to lift us up, membuat kita dibenarkan oleh Allah, mempunyai kesempatan lagi berelasi dengan Allah. Jadi saudara-saudara, pengorbanan Yesus itu bukan sekedar kisah romcom, kisah pengorbanan orang yang baik untuk kita. Tapi pengorbanan Yesus itu sebenarnya memutarbalikkan standar manusia. Standar manusia yang makin cantik, makin kaya, makin kelihatan suci, makin high performance, makin berpengaruh. Itu orang-orang itulah yang makin dihormati. Pengorbanan Yesus menyatakan, even if you are a sinner, I still love you anyway. Even if you are nothing, I still love you anyway. Even if you are a failure, I still love you anyway. Walaupun kalian cacat, walaupun kalian penuh dengan lumpur, Tuhan tetap mengasihi kita. Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 1-12, orang miskin, orang yang dianiaya adalah orang yang empunya kerajaan surga. Yesus juga yang mengatakan orang kaya itu sulit masuk surga. Pengorbanan Yesus merupakan titik balik di mana manusia bisa kembali mempunyai hubungan yang personal dengan Allah dan memiliki perspektif seperti Allah. Dan di minggu Lent 6 ini biasanya kita diingatkan fokus kepada pengorbanan Kristus, penderitaan Kristus, bagaimana ia menyangkal diri demi menebus dosa kita. Tapi apakah hanya mengingatnya itu cukup saudara? Menurut saya tidak. Apakah hanya ikut mendengarkan khotbahnya, menangis-nangis, menyanyi, pulang, cukup saudara-saudara? Menurut saya tidak. Dari 2 Korintus 5 ayat 16, Paulus menunjukkan efek dari pengorbanan Kristus itu. Yang sangat radikal dan sangat dramatis. Apa saudara-saudara perubahannya?
Nomor 1 dikatakan di ayat 16, ia tidak lagi menilai orang lain menurut ukuran manusia. Yang kedua, ia juga tidak lagi menilai Kristus sesuai ukuran manusia. Paulus yang direndahkan di konteks 2 Korintus, saudara-saudara, Paulus itu sekali lagi tadi saya sudah katakan bahwa dia itu kayak dikritik, direndahkan karena cara bicaranya. Tapi di 2 Korintus 2 ayat 7 sampai 8, Paulus tuh ngomong sama jemaat Korintus, tolong ampuni, bahkan hibur orang yang menyerangnya tersebut. Dan setelah kamu menegur orang tersebut, supaya sungguh-sungguh mengasihi dia. Bandingkan saudara-saudara dengan Paulus yang dulu ketika namanya masih Saulus. Ketika ia menyetujui Stefanus mati dan dibunuh. Padahal Stefanus gak ada menyerang dia sama sekali tuh saudara-saudara. Tidak ada something yang personal antara Stefanus dan Paulus. Justru di 2 Korintus ini ada orang yang menyerang Paulus secara personal. Tapi karena perspektifnya berubah saudara. Ia tidak lagi menilai orang tersebut dengan ukuran manusia. Apa yang dia lakukan? Ia meminta jemaat orang Korintus untuk mengampuni, menghibur, dan sungguh-sungguh mengasihi dia. Pengorbanan Kristus atas dirinya yang sudah berbuat dosa. Paulus gak kurang-kurang berbuat dosa, ya kan? Dia menangkapi pengikut Yesus, dia bunuh pengikut Yesus. Dia gak kurang-kurang saudara. Tapi melihat bahwa Yesus calling him, Yesus approaching him. Dan pengorbanan Kristus itu untuk dosa-dosanya membuat dia merubah, mentransformasi cara pandangnya. Dan itu mengubah cara dia memandang kepada manusia lainnya. Ketika ada orang yang menyerangnya, ia justru berbelas kasihan. Nah, saya coba refleksikan ke saya ya saudara-saudara. Kalau ada orang menyerang saya kan karena saya Kristen ya kan, sering sharing firman Tuhan. Tentunya dari mulut saya akan bilang, oh saya ampuni kok gak masalah. Tapi saya terus terang aja kalau suruh mendekat lagi kepada orang yang menyerang saya pikir 2 kali, benar gak saudara? Ya kan? Oh saya mengampuni, tapi ya jangan suruh saya dekat lagi. Mendingan kalau jawabnya gak gepok senggol lah, janganlah gitu. Supaya saya bisa terus mengampuni, bisa saya terus damai. Kan gitu ya saudara-saudara. Saya merasa bodoh banget. Kalau ada orang sudah tahu dia akan menyerang saya, akan memanipulasi saya. Terus saya sok deket-deket, benar gak sih? Saya akan merasa, gila apa lu Syal? Gitu. Bodoh kamu Syal. Udah tahu dia abuser. Dia akan mengabuse your trust. Kenapa kamu mesti deketin dia? Apa sungguh-sungguh mengasihi dia? Ya mikir dulu lah. Gitu. Menurut saya sulit bagi saya kalau saya harus sampai mendekatkan orang itu, menghibur. Ngapain menghibur orang dia menyerang saya kok? Kenapa saya menghibur orang itu? Saya dong yang mesti dihibur, orang saya yang diserang. Yang mesti melo saya bukan dia gitu. It's not fair. Tapi itu saudara, yang membedakan cara perspektif saya berpikir, saya menilai dengan ukuran manusia. Berbeda dengan Paulus yang sudah transform. Dia bisa, standarnya adalah standar bagaimana Tuhan Yesus still forgive us no matter what. God still love us no matter what. Dan itulah yang menjadi standar Paulus ketika dia menghadapi orang yang menyerang dia. Sama seperti Yesus yang walaupun sudah dikhianati Petrus 3 kali. Padahal sebelumnya mulutnya manis banget. Oh I love you, I love you, I love you ya kan. Nah dia pun berkhianat 3 kali. Tapi salah satu orang yang paling duluan ditemui Yesus adalah Petrus. Dan setelah Yesus bangkit, salah satu mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan juga adalah kepada Petrus. Ketika Petrus berusaha mancing gak dapat-dapat, menjala ikan gak dapat-dapat, Yesus udah nunggu dan bantuin Petrus. Dan kepada Petrus yang mengkhianati dia memberikan kunci kerajaan surga.
Pengorbanan Yesus merupakan titik balik di mana manusia bisa kembali lagi mempunyai hubungan yang personal dengan Allah. Tanpa penebusan Yesus, tanpa Yesus mati, kita tidak bisa melihat dengan perspektif Allah. Tapi saudara-saudara kalau dipikir-pikir, sekali lagi ini kan maaf, karena saya juga masih manusia ya saudara, walaupun membuat khotbah ini saya pun masih dilematis. Karena saya juga berpikir kalau misalnya kita lihat ada orang terlalu baik, biasanya kita malah warning gak sih saudara-saudara? Jadi orang jangan terlalu baik, nanti kamu dimanfaatin loh, bener gak? Bener gak? Ya kan? Kamu terlalu baik. Tahu gak dia itu ngambil minjem uang dari A tapi nggak balikin. Kenapa kamu masih pinjemin lagi? Nggak balik loh, kamu terlalu baik. Gitu. Dengan standar kita biasanya orang terlalu baik malah kita larang, kita warning karena kita anggap bodoh, suatu kebodohan. Tapi ketika si Paulus mempunyai perspektif yang berbeda, seolah-olah kriteria manusia yang sudah ada di kita itu bisa berputar balik. Yang kedua adalah tidak lagi menilai Kristus sesuai ukuran manusia. Banyak orang ketika itu berharap Mesias itu datang kayak superhero. Bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, yaitu bangsa Romawi. Penuh kemewahan, berkuda, dan saya bayangkan grandiose. Bangsa Yahudi berharap Mesias menjadi raja dan membuat bangsa Yahudi itu menjadi top lagi. Jadi ketika seorang sosok Yesus datang dengan penuh kesederhanaan, mempunyai background anak tukang kayu, tentunya sangat kontras dengan apa yang dipercaya saat itu. Sama dengan bangsa Yahudi saat itu, kriteria kita pun akan Tuhan, walaupun kalau di gereja tentunya sekali lagi, wah I love you Tuhan, kau akan selalu menyertai kami di setiap keadaan segala macam, tapi di benak kita mencari Tuhan untuk kepastian. Kita mencari Tuhan agar terus diberkati. Kita mencari Tuhan supaya kita berlimpah-limpah. Misalnya gagal ya nggak gagal-gagal amat lah Tuhan. Kan ada Engkau yang terus menopangku, ya kan? Kita akan mencari ayat-ayat dan itu banyak ayat-ayatnya, ya kan? Dan kita akan merasa Tuhan pasti ada light in the end of the tunnel. Walaupun saya sulit nih, tapi di akhir pasti ada jalan. Pasti ada naiknya lagi. Kita berharap ketika kita percaya sama Tuhan, pasti up. Down dikit nggak apa-apa lah Tuhan. Kok yang penting happy ending. Jadi ketika kita menghadapi realitas, saudara-saudara, usaha kita gagal, belajar mati-matian tetap gagal tes. Udah mati-matian bisa lulus, susah dapat kerja. Sudah susah-susah dapat kerja, di PHK. Kita udah makan benar, makan sehat, kena penyakit berat. Kita udah rajin menabung, kena scam. Semua bilang ayo invest emas, wah sudah ayo kita menabung yang cukup konservatif lah ya, kita mau beli emas. Udah, market crash, ada perang tahu-tahu ada yang dibom. Tuhan mau muni apa, ya kan? Saya udah melakukan yang terbaik. Why? It ends like this. Saya sudah setia loh Tuhan sama suami atau istri saya. I do everything. Kenapa sih? Tetap berakhir dengan perceraian. God, are you there? God, do you even care about me? Tuhan, masih bisa sih aku berharap kepadamu? Kenapa apa yang di bayangan saya 50% aja Tuhan. 75% aja.
Kasihlah. Why are you silent? Tuhan, kamu kok diam aja sih? Masalahnya saudara-saudara, banyak dari kita melihat berkat, kesuksesan itu bukti bahwa Tuhan itu ada dan peduli. Dan sebaliknya banyak dari kita melihat kesakitan, kemalangan, kesedihan itu adalah bukti Tuhan tidak peduli atau tidak ada. We see things in black and white. We see ups berarti Tuhan ada, dan sebaliknya ya berarti kalau kita tidak senang atau sedih berarti Tuhan nggak ada dong. We see things as simple as that. Tapi di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 Tuhan tuh mengatakan kepada Paulus, saudara-saudara, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kasih Tuhan tidak terbatas saudara-saudara pada kesenangan kita semata. Justru kasih-Nya semakin bersinar di tengah kesedihan. Kasih Tuhan tidak hanya seperti sinar matahari yang bersinar kencang apalagi kalau jam 12 siang ya kan. Di pas zaman yang masa-masa musim panas ya kan. Kasih Tuhan tidak hanya bersinar ketika di pagi hari. Justru di tengah kegelapan, seperti sinar bulan, terangnya semakin terasa. Di Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Hari kita selalu senang. Tapi justru ketika kita sedang remuk hati, Tuhan berjanji akan selalu dekat dan menyelamatkan jiwa kita yang remuk ini. Salah satu masa yang paling sulit dalam hidup saya, saudara-saudara, adalah ketika bisnis yang saya dirikan dengan suami saya itu harus ditutup. Suami saya dan saya membangun bisnis kurir yang dipimpin oleh suami saya. Dan setelah bertahun-tahun perusahaan ini terus membutuhkan dana. Dan kita lihat banyak perusahaan kurir itu banting-bantingan harga. Dalam masa-masa sulit sudah berapa tahun terus butuh funding. Saya tuh berdoa puasa, saudara, kan Kristen yang baik ya kan. This what we supposed to do when we're Christian, right? Ketika kita dalam keadaan kita doa dan puasa, mengklaim kemenangan itu ya kan. Karena anak Tuhan itu berkemenangan. Jadi saya doa dan puasa, saudara-saudara. Saya, Tuhan tolong Tuhan. Tutup bungkus suami saya dengan penuh hikmat darimu. Roh Kudus menyertai. Tuhan beri kemenangan dan segala macam. Saya berdoa, berpuasa. Tapi yang terlihat, saudara, hubungan saya dan suami saya makin tegang. Apalagi soal duit kan, saudara-saudara ya. Udah makin awkward, makin tegang. Kemudian saya makin diam karena saya udah lelah bertengkar. Suami saya juga merasa unsupported, mungkin ngelihat saya makin diam juga, kok saya ngebiarin dia. Dan benar saudara-saudara, momen yang saya paling takutkan terjadi ketika kemudian seluruh pemegang saham, ya termasuk saya juga dan suami saya, ya memutuskan perusahaan ini sudah tidak bisa didanai lagi. Dan suami saya harus menemui staf-stafnya dan mengatakan perusahaan ini harus tutup. Di saat itu saudara-saudara, saya merasa Tuhan itu hilang, diam. Saya yang belajar teologi, saya yang pelayanan, saya yang merasa cukup baik sebagai orang Kristen, merasa semua ini useless ya.
Tuhan, percuma dong saya doa puasa. Setiap malam saya menangis, saudara-saudara. And I think for the first time in a long time, I felt alone. Segala boxes yang saya berusaha check the boxes. Sebagai orang Kristen, sebagai seorang wanita Kristen, saya bekerja, cek, melayani, cek, lulus sekolah teologi, cek, ya kan? Pelayanan, cek. Saya berusaha menjadi ibu yang baik, cek. Saya berusaha menjadi istri, cek. Yang baik, cek. Semua saat itu saya merasa I'm a failure. Saya tidak bertuhan. Saya gagal sebagai diri saya karena tidak mampu mensupport suami saya. Saya merasa gagal sebagai istri. Saya gagal di dalam bisnis. Tahu-tahu boxnya itu kosong lagi, saudara. Segala bayangan kehidupan yang sempurna itu suddenly empty. Iman saya ke Tuhan hampir nol. Hubungan saya dengan suami hampir nol. Namun pelan-pelan saudara, as the closing of the business, jadi proses penutupan itu berlangsung, saya melihat apa yang saya takutkan, saya ekspektasi, sekali lagi kriteria saya kalau perusahaan itu ditutup, ternyata yang terjadi berbeda, saudara. Ketika suami saya mengatakan bahwa perusahaan itu akan ditutup, orang di PHK ikut menangis bersama suami saya. Mereka bahkan ngomong, Pak, kalau ada bisnis lain, kontak kita ya Pak. Kalau ada bisnis baru, ngomong kita ya Pak. Kita mau ikut Bapak. Saya melihat kehadiran Tuhan nyata justru ketika proses bisnis itu mulai ditutup. Agen-agen yang dihubungi, bahkan di media, tidak ada yang negatif, saudara-saudara. Ya, memang itu ditutup, tapi tidak ada yang negatif. Dan ketika itu ada perusahaan kurir lain yang sedang mengurangi orang juga, tapi tidak tutup, tapi mengurangi orang. Dan itu di media diomongin tuh, saudara. Oh, ada yang protes, ada yang demo, ada yang pokoknya secara media negatif, saudara. Di sana saya mulai melihat, oh ternyata Tuhan itu bisa menyertai ya, walaupun dalam keadaan tutup gitu. Dan itu mentransformasi bagaimana saya melihat God's presence. Kalau setiap perusahaan yang saya bangun itu sukses, grow terus, makin lama makin besar. Mungkin pada akhirnya orang akan menginterview kami, yang dipuji-puji kami ya saudara-saudara. Bahkan kami pun memuji kehebatan kami sendiri. Tapi ketika perusahaan itu tutup, because we feel empty already. Kita merasa gagal, segagal-gagalnya. Kita baru bisa melihat saudara, baru matanya tuh tercelik saudara. Bagaimana Tuhan itu hadir. Dan dari sana ketika saya mulai melihat bahwa ternyata dalam keadaan yang di perspektif saya itu negatif, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu berkasih karunia. Dari situlah saya bisa melihat kemudian dengan perspektif yang berbeda antara relasi saya dengan suami saya. Saya bisa slowly but sure, saya merasa Tuhan pun merestorasi hubungan saya dan suami saya. Memutuskan melihat Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan pada saya. Membuat saya bisa menerima dan mengampuni suami saya. Dan saya yakin suami saya pun demikian. Karena kalau lihat misalnya mungkin udah enek kali ya saudara. Dan mungkin saya ketika itu saya juga udah enek lihat suami saya gitu. Tapi ketika saya benar-benar kayak udah doprok gitu ya saudara. Udah I'm nothing, I'm just such a loser. I just don't know anything. Tuhan mau bawa kemana, ini apa gitu. Hal kecil seperti suami saya membuatkan saya kopi.
membuat saya kayak, oh ternyata Tuhan sudah kasih suami saya yang masih mengasihi saya. Membuat saya bisa melewati setiap peristiwa yang menyakitkan. Dan dari peristiwa itu, pelan-pelan hubungan saya dan suami saya terrestorasi dan semakin mendekat. Saya pikir, tapi Tuhan, kenapa sih aku harus melewati ini? Dan dalam refleksi saya, Tuhan tuh seperti seolah-olah membukakan saudara-saudara pada saya. Bahwa hubungan kami, kalau seneng-seneng doang, diuji hanya oleh kesuksesan. Actually our relationship are not tested. Tidak teruji. Justru melalui peristiwa yang sulit seperti sulit ini, hubungan Peter dan saya itu diuji. Sampai di mana kami mau mengampuni? Sampai di mana kami mau melihat orang itu lebih dari sekedar action dia, behavior dia. Gitu. Apakah saya bisa melihat dia sebagai anak Tuhan? Atau saya hanya melihat dari omongannya yang jutek, atau merendahkan, atau karakternya, atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan saya? That moment was really difficult for me. It was really painful. Sangat sulit dan sangat menyakitkan. Tapi saya harus mengakui momen itu adalah momen paling transformatif dalam hidup saya. Karena itu membuat saya melihat Tuhan in a new criteria, in new perspective. Saya melihat diri saya in a new perspective. Saya mulai bisa mengampuni diri sendiri. It's okay Michelle, not to be a perfect wife. It's okay Michelle, untuk tidak checking all those boxes. It's okay. God still love you anyway. Kamu gagal berkali-kali menjadi istri yang baik, yang support suami dan sebagainya. It's okay. God still love me. Dan momen itu juga menolong saya mentransformasi bagaimana saya melihat suami saya. Saya selama ini mungkin merasa saya harus menjadi Tuhan bagi suami saya. Saya harus bisa segalanya untuk memuaskan suami saya. Gitu. Saya memakai Tuhan hanya sebagai alat untuk menunjukkan saya adalah the perfect woman. Tapi dalam momen di mana I'm at the lowest, di mana saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dan benar-benar pasrah dan berserah, membiarkan Tuhan beracara, bahkan dalam keadaan yang negatif pun. Tuhan menunjukkan, bahkan ketika saya tidak berfungsi pun, ketika saya penuh dengan segala kegagalan pun. Hey Michelle, I'm here. Hey Michelle, I still love you anyway. Dan di minggu Lent yang ke-6 ini, saya ingin pengorbanan Kristus itu gak sia-sia saudara-saudara. Gak sekedar momen di mana kita menyanyi-nyanyi, gak sok melo-melo di gereja, pulang balik lagi seperti normal. Saya ingin firman Tuhan hari ini itu menolong kita untuk bergerak lebih dari sekedar mengingat pengorbanan Kristus. Tapi bagaimana oleh pengorbanan Kristus di mana Yesus sudah lift us up. Kita bisa keluar dari lumpur itu, kita bisa bergerak lagi, mendekat kepada Tuhan, mempunyai relasi yang personal dengan Tuhan. Kita pakai itu untuk mengubah perspektif kita. Untuk mengubah lebih dari sekedar ukuran manusia. Untuk melihat Allah lebih dari sekedar alat kita untuk memuaskan isi hati kita. Untuk memenuhi impian-impian kita. Seperti yang Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, renewal of the mind, yang sudah tertransformasi.
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Baik dalam keadaan baik maupun buruk, ups or down. Biarlah perspektif yang baru kita ini menolong kita untuk melihat Tuhan, penyertaan Tuhan yang tiada habisnya. Kalau pagi, kalau ups kita melihat matahari bersinar. Tapi bahkan mendung pun kita percaya sebenarnya matahari itu masih ada. Ketika malam tidak ada matahari, ada bulan. Di mana sinar Tuhan terus menyinari walaupun dalam kegelapan kita. Dan biarlah ketika kita mulai mentransformasi hubungan kita dengan Tuhan, kita juga belajar mentransformasi relasi kita dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain. Biarlah kita mengampuni seperti Yesus yang mengampuni dosa kita even though we don't deserve it. Seperti Paulus yang mengampuni orang yang menyerangnya secara pribadi. Kiranya Tuhan memenuhi kita dengan kasih karunia-Nya dan bijaksananya. Sehingga segala kesakitan dan kepahitan yang kita alami, Tuhan bisa pulihkan dan memampukan kita untuk mengampuni. Mengampuni diri kita dan mengampuni orang-orang yang menyakit kita. Mengampuni situasi yang bikin kita down. Dan saya berdoa dan berharap biarlah orang-orang sekitar kita pada akhirnya bisa melihat dan merasakan kasih Kristus itu dari hidup kita dalam segala keadaan. Tidak hanya ketika we're happy. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saya yakin di saudara-saudara yang ada di tempat ini hari ini, tidak semua dalam keadaan ups, tidak semua dalam keadaan happy. Walaupun kami barusan libur lebaran saudara-saudara, liburan belum tentu sebagai momen-momen yang membahagiakan. Sometimes holiday make us lonely, sometimes ketemu keluarga atau kerabat dekat justru menyakitkan. Tapi Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk melihat dengan mata yang baru. Because you have died for us, Jesus. Karena pengorbananmu tidak sia-sia. Karena dengan pengorbananmu, Kristus, kami mampu mendekat kepada Allah. Kami mampu keluar dari lumpur dan kami mampu melihat seperti perspektif Allah. Tuhan, saat ini banyak sekali perspektif kami Tuhan, kriteria-kriteria, judgment, stigma, stereotype yang mengisi bagaimana kami membuat keputusan, bagaimana kami berpikir. Dan kami banyak kesalahan Tuhan, we are failures. Tapi justru itulah kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau bisa mentransformasi kami. Biarlah momen ini Tuhan, hari ini kami tidak hanya diingatkan mengenai pengorbanan-Mu Kristus. Tidak hanya diingatkan bagaimana you still love us anyway. Even though we don't deserve you. Kiranya ini tidak hanya menjadi sebuah ingatan. Tapi biarlah peristiwa Engkau menebus kami. Mentransformasi hidup kami Tuhan. As we grow in you, biarlah kami merubah cara kami melihat Engkau. Biarlah kami bisa hidup di dalam Engkau through ups and down. Atau down. Ketika kami terus menjalani kehidupan yang semakin sulit dan semakin sulit. Seolah-olah tidak pernah ada matahari atau terang di ujung dari gua itu Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah Kau terus menyinari kami dengan kasih-Mu. Kuatkan kami Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu tidak tergantung pada suasana yang baik. Justru penyertaan-Mu, justru kasih-Mu, kehadiran-Mu nyata ketika kami remuk hatinya Tuhan.
Dan kami yakin Kau akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang remuk. Thank you God for loving us anyway. Thank you God for dying for us. Thank you God for sacrificing Jesus to die for us, to redeem our sins. Thank you for loving us no matter what. Now God, we want to transform ourselves. Help us God, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menyertai kami, selalu menghibur, mengingatkan kami untuk kami mentransform. Supaya kami punya perspektif yang berbeda. Supaya di dalam setiap keadaan, dimanapun kami berada, setiap situasi kami bisa tetap bersyukur. Kami bisa tetap mengangkat tangan dan bersyukur, memuji dan menyembah-Mu. Because we know You are here with us. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh jemaat ini, seluruh pemimpin-pemimpin gereja ini. Tuhan kuatkan dalam setiap kesulitan, dalam setiap keadaan. Tuhan kuatkan satu persatu, Tuhan mampukan mereka untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.